Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam. Itu kitab Shiyam, kitab tentang puasa. Hadis dari Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya keduanya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mendapati waktu fajar sedangkan beliau dalam keadaan junub dari keluarganya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang boleh dia menggauli istrinya pada malam bulan Ramadan dan boleh dia mengakhirkan mandinya sampai waktu subuh. Kemudian dia boleh berpuasa setelahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu tidak membatalkan puasa. Ketika dia mengakhirkan mandi junub setelah masuk waktu subuh. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa saja yang dia lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa kemudian dia makan dan minum, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia makanan dan minuman. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang dia dalam keadaan berpuasa kemudian dia lupa makan, yaitu artinya dia makan dan minum sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, dia lupa sedang berpuasa, maka boleh dia melanjutkan puasanya. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah SWT memberikan kepada dia makan dan minum. Artinya Allah SWT memaafkan. Sebagaimana Allah katakan di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau memberikan kepada kami sanksi ataupun hukuman ketika kami lupa ataupun kami bersalah. Maka seorang yang dia makan dan minum karena lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Sebaliknya ketika dia makan dan minum dengan sengaja, maka itu tentunya dia batal puasanya. Dan ini ijma, ya, sepakat para ulama tentang hal itu bahwasanya dia orang-orang yang makan dan minum, ya, jumhur para ulama, ya, di sini katakan jumhur para ulama mengatakan orang yang dia makan dan minum secara sengaja, maka dia tidak batal puasanya, dia boleh melanjutkan. Sebagian ulama lagi mengatakan, disebutkan Imam Malik mengatakan bahwasanya puasanya batal. Tapi mayoritas para ulama berdasarkan hadis ini tidak batal puasanya dan dia boleh melanjutkan puasa. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu faqala ma ahlakaka aw ma laka qala waqatu ala imraati wa ana sha'im fi riwayatin asabtu fi ahli fi Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha qala la qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain qala la
Qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala la. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dzalika id utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun wal araqu al-miktal atau al-muqtal. Qala aina as-sa'il? Qala ana. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Faqala a'la afqara minni ya Rasulullah. Wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlaka. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang sahabat, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Celaka aku wahai Rasul." Kemudian Nabi mengatakan, "Apa yang telah membuat engkau celaka?" Kemudian sahabat ini mengatakan, "Yaitu aku menggauli istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah engkau mendapati seorang budak yang bisa engkau merdekakan?" Maka sahabat ini mengatakan, "Tidak." "Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Maka beliau mengatakan, "Tidak." Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau bisa mendapati makanan yaitu 60? Apakah engkau bisa memberikan makan untuk 60 orang miskin?" Maka beliau mengatakan, "Tidak." Kemudian Nabi SAW terdiam. Kemudian beberapa saat setelah itu datang kepada Nabi SAW orang yang membawa tamar, membawa kurma, wal araq, bi araqin fihi tamrun, yaitu mungkin kita sekarung kurma, satu karung di dalamnya isi kurma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Mana orang yang bertanya tadi?" Kemudian beliau mengatakan, "Saya wahai Rasul." Maka Nabi mengatakan, "Ambillah dan bersedekahlah dengannya." Kemudian sahabat ini mengatakan, "Apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasul?" Demi Allah tidak ada di antara dua bukit hitam ini rumah yang paling lebih fakir atau lebih miskin daripada rumahku. Maka Nabi SAW tersenyum ataupun tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Berikanlah makanan ini kepada keluargamu." Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, maka hadis ini juga sama dengan hadis sebelumnya, yaitu yang menyebutkan tentang yang membatalkan puasa. Hadis sebelumnya tadi adalah makan dan minum. Kalau seorang sengaja maka batal puasanya. Kalau dia lupa maka tidak batal. Adapun yang ketiga di sini yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri di siang Ramadan. Di mana sahabat ini mengatakan, "Aku menggauli istriku ketika siang di bulan Ramadan." Maka beliau mengatakan, "Halaktu, saya celaka." Maka Nabi SAW diam, menunjukkan bahwasanya benar itu adalah sebuah dosa besar ketika seorang melakukan perbuatan dia menggauli istrinya secara sengaja di bulan Ramadan, puasanya batal dan dia harus mengganti. Sebagaimana juga orang yang dia makan dan minum dengan sengaja adalah dosa besar dan dia harus mengqadha. Walaupun dikatakan orang yang makan dan minum secara sengaja, dia walaupun mengqadha sepanjang hidupnya tidak bisa dia mengqadha. Menunjukkan bahwasanya orang yang makan dan minum dengan sengaja ini jatuh pada dosa besar pada siang Ramadan. Seorang yang dia makan dan minum secara sengaja di siang Ramadan, maka dia jatuh pada perbuatan dosa besar. Termasuk di sini seorang yang dia menggauli istrinya ketika siang Ramadan. Maka Nabi mengatakan, "Apakah engkau mendapati budak?" Maka di sini disebutkan oleh para ulama, Nabi menyebutkan kafarah, yaitu denda bagi orang yang dia menggauli istrinya di siang Ramadan. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi
60 fakir miskin, memberi makan 60 fakir miskin. Maka kemudian sahabat ini mengatakan tidak bisa. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh sahabat yang lain yang membawa kurma. Maka Nabi memberikan kurma itu kepada sahabat yang melakukan kesalahan ini. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kafarah, yaitu hukuman bagi orang yang dia melakukan berhubungan suami istri di siang Ramadan, tetap menjadi kewajiban dia walaupun dia tidak mampu. Karena Nabi ketika dikatakan oleh sahabat ini, saya nggak bisa memberi makan, maka Nabi tidak mengatakan ya sudah berangkatlah, tidak. Tapi Nabi diam sampai ada yang bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia membayar kafarah maka harus dia bayar. Ditunggu sampai dia mampu. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku akan beri makan kepada orang yang paling miskin? Sungguhnya tidak ada orang yang paling miskin di Madinah ini kecuali aku. Maka Nabi SAW tertawa. Para ulama menjelaskan Nabi tertawa maksudnya apa? Karena betapa sahabat ini datang kepada Nabi SAW dengan penuh penyesalan, ketakutan. Karena dia telah melanggar perintah Allah SWT. Berhubungan suami istri di siang Ramadan dalam keadaan takut, menyesal. Kemudian pulang dengan penuh, ya kebalikan. Kalau tadi takut, sekarang pulangnya membawa kurma. Ya, pulangnya dengan senang hati. Maka Nabi SAW tertawa. Kemudian faedah dari hadis ini kata para ulama adalah seorang yang dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT menerima taubatnya. Begitu juga selayaknya kita ketika ada orang yang dia melakukan kesalahan dan sebagainya, kemudian dia minta maaf, maka seharusnya kita maafkan. Bagaimana di sini Allah SWT memberikan kemudahan lewat nabinya ketika seorang ini melakukan kesalahan, kemudian dia menyesali dan bertobat. Buktinya dia datang kepada Nabi SAW menyesali dan mengatakan dia telah melakukan perbuatan yang besar, dan memang itu adalah perbuatan yang besar. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang yang bertobat kepada Allah SWT dia diterima taubatnya dan Allah SWT berikan kemudahan kepada orang tersebut, di mana orang ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Kemudian faedah atau hadis selanjutnya yaitu as-shaum fi safar, yaitu berpuasa ketika safar atau dalam perjalanan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safari wa kana kathiru shaum atau kathiru siyam. Qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Hamzah ibn Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku berpuasa ketika aku dalam perjalanan? Dan beliau adalah termasuk orang yang suka berpuasa, banyak berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu ingin, berpuasalah. Dan jika kamu ingin, berbukalah. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar, dalam perjalanan. Kemudian sebagian kami berpuasa, sebagian lagi berbuka. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, sebagaimana juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwasanya
hadis Aisyah dan hadis Anas menunjukkan bahwasanya boleh bagi orang yang dalam perjalanan untuk berpuasa dan boleh juga berbuka. Di sini bisa kita lihat bahwasanya orang yang sedang dalam perjalanan dia memiliki pilihan. Kalau dia mampu berpuasa, silahkan. Kalau dia mau berbuka juga tidak ada masalah. Dia boleh memilih ya, antara dia berpuasa atau tidak. Hadis selanjutnya dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid hatta idza kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dalam panas yang sangat, cuaca yang sangat panas, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk melindungi kepalanya dari panas. Dan tidak ada di waktu itu yang puasa kecuali hanya Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa ketika safar dan juga ada sahabat yang juga berpuasa ketika safar. Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'imun qala laysa minal bir as-siyamu fi safar wa fi lafdhi li muslimin alaikum bi rukhsatillah allati rukhisa lakum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar melihat ada seorang yang sudah dia dikerumuni orang. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa ini? Siapa ini? Atau ada apa ini? Kata para sahabat, ini orang yang dikerumuni ini adalah orang yang sedang berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal bir as-siyam fi safar. Maka bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Dalam riwayat Muslim dikatakan, sesungguhnya Allah SWT memberikan kepada anda rukhsah. Maka ambillah rukhsah Allah SWT. Maka hadis ini menunjukkan apa? Nabi SAW seolah-olah melarang orang berpuasa ketika safar. Para ulama menjelaskan ini berlaku bagi orang yang berat bagi dia puasa. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwasanya ada seorang sahabat yang dia sampai dikerumuni, dinaungi dia dari panas matahari karena dia sedang berpuasa. Berarti dia tidak kuat sebenarnya. Dia tidak kuat untuk berpuasa dalam keadaan safar, dalam keadaan panas, tapi dia memaksakan diri. Maka Nabi mengatakan laisa minal bir as-siyam fi safar. Tidak termasuk kebaikan yaitu berpuasa ketika safar. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu. Sebab hadis sebelumnya, hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik tadi menyebutkan bahwasanya Nabi sendiri berpuasa. Dan Nabi membolehkan sahabat untuk berpuasa ketika safar. Maka hadis Jabir ini kata para ulama adalah berlaku buat orang yang dia berat bagi dia berpuasa. Tidak mampu dia berpuasa kemudian dia paksakan berpuasa. Maka Nabi mengatakan tidak termasuk kebaikan. Artinya tidak baik bagi seorang memberatkan dirinya. Karena Allah SWT sudah memberikan rukhsah, keringanan. Kalau anda tidak mampu, tidak usah. Terima rukhsah Allah, tidak usah berpuasa ketika safar. Tapi kalau mampu, silakan. Maka para ulama, ya mayoritas para ulama mengatakan bolehnya seorang berpuasa, ya, bolehnya seorang berpuasa ketika safar. Cuman permasalahan adalah mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Dia berpuasa atau tidak? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau seseorang tidak berat baginya berpuasa, maka lebih afdol dia puasa. Kalau dia dalam keadaan safar tidak berat baginya puasa, maka lebih utama dia berpuasa. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan al-fitru afdol, yaitu berbuka lebih utama bagi dia walaupun dia tidak berat bagi dia berpuasa. Maka ini ya persoalan perbedaan pendapat para ulama. Tapi secara umum kalau seorang berat bagi dia puasa, tidak boleh dia puasa.
dilarang oleh Nabi. Tapi kalau dia ringan bagi dia puasa dalam safar, maka lebih utama. Ya, boleh atau bahkan mayoritas para ulama mengatakan itu lebih utama. Karena tentunya dia bisa mendapatkan keutamaan waktu, ya, di mana dia berpuasa di bulan yang mulia itu Ramadan. Hadis selanjutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa minna as-sha'im wa minna al-muftir. Qala fa nazalna manzilan fi yaumin harin wa aktsaruna dhillan sahibul kisab wa minna man yattaqi asy-syams bi yadihi fa saqata suwam wa qama al-muftirun fa daraba aw fa darbu al-abniyah wa saqau ar-rikab fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba al-muftirun al-yawma bil ajr. Yaitu dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada juga yang berbuka. Kemudian kami singgah di suatu tempat pada hari yang sangat panas, yang orang yang paling banyak mendapatkan naungan adalah orang yang dia memiliki pakaian. Dan sebagian kami berusaha untuk melindungi dirinya dari panas matahari dengan tangannya. Maka kemudian orang-orang yang berpuasa pun roboh, artinya mereka kecapean. Dan orang-orang yang berbuka, mereka yang mampu berdiri kemudian membantu membuat kemah dan memberikan minum kepada hewan tunggangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dhahabal muftirun al-yawma bil ajri." Maka orang-orang yang berbuka pada hari ini memborong pahala. Orang-orang yang berbuka hari ini, kata Nabi, mereka memborong pahala. Kenapa? Karena mereka membantu saudaranya yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa nggak bisa. Mereka sudah KO. Maka siapa yang membuat tenda? Orang-orang yang berbuka. Siapa yang ngasih minum kuda-kuda, unta-unta? Orang yang berbuka. Maka Nabi SAW mengatakan sungguh orang-orang yang berbuka memborong pahala hari ini. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya kebaikan yang sifatnya kepada orang lain itu lebih utama. Seorang berpuasa itu membuat dirinya sendiri. Tapi orang yang membantu orang lain, kebaikannya untuk dirinya dan orang lain. Maka amalan yang suatu amalan yang bermanfaat bagi orang lain itu justru lebih utama, lebih besar pahalanya daripada untuk diri sendiri. Ya, seorang dia berpuasa tapi dia tidak bisa membantu orang, malah dia yang dibantu. Mana yang lebih utama? Orang yang membantu lebih utama. Dia membantu saudaranya, temannya. Sedangkan puasa bisa digantinya pada hari lain. Maka ini menunjukkan, makanya para ulama ada amalun muta'addi khairum minal lazim. Artinya amalan yang sifatnya bisa membantu orang lain itu lebih utama daripada seorang sibuk dengan dirinya sendiri. Dia amalan diri khusus secara umum, walaupun tentunya ada waktu-waktu yang lain yang seorang juga harus mementingkan dirinya ketika melakukan suatu amalan pada waktu-waktu tertentu. Tapi secara umum tentunya orang-orang yang dia memberikan atau melakukan suatu amalan yang mana amalan yang bermanfaat buat orang lain, tentunya itu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang melakukan suatu amalan atau ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan apa? Dan juga bahwasanya orang yang dia mengajarkan orang lain, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Di mana kata Nabi SAW, orang yang dia mengajarkan kepada orang lain ilmu, kebaikan, keutamaan dia seperti keutamaanku kepada seluruh kalian, kata Nabi. Atau seperti, kata Nabi dalam riwayat yang lain, seperti keutamaan bulan di antara seluruh bintang-bintang. Ya, ketika seorang dia beribadah, dia untuk dirinya sendiri saja. Tapi ketika seorang mengajari orang lain, memberikan faedah kepada orang lain, untuk dirinya dan orang lain. Maka ini keutamaan amalan yang bisa memberikan efek kepada orang lain. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana alayya as-shaum fi Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban.
Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya aku memiliki hutang puasa pada bulan Ramadan, aku tidak bisa mengqadha membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Maka ini hadis Aisyah radhiyallahu taala yang menjadi dalil bagi para ulama bahwasanya qadha Ramadan sifatnya muassa, artinya adalah waktunya luas sampai bulan Sya'ban. Seorang yang dia memiliki hutang puasa, dia boleh mengakhirkan bayar hutang itu sampai bulan Sya'ban. Baik dia karena dia safar atau sakit, ataupun wanita yang haid ataupun nifas. Boleh dia mengakhirkan qadha sampai bulan Sya'ban. Ini kita katakan boleh. Tapi tentunya yang paling utama dia mempercepat. Karena sesuatu kebaikan tentunya yang paling utama adalah yang dia segerakan. Tapi di sini apa? Dia boleh mengakhirkan. Para ulama menjelaskan di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya bolehnya mengakhirkan itu kalau ada uzur. Dan di sini sebenarnya Aisyah sendiri mempunyai uzur. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan bahwasanya aku tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban karena aku melayani Rasulullah SAW, berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Kenapa bulan Sya'ban? Karena Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan Nabi sampai hampir sebulan penuh berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Aisyah memanfaatkan waktu itu untuk Nabi berpuasa, beliau juga berpuasa untuk mengqadha. Maka para ulama menjelaskan, Aisyah di sini mengakhirkan karena sebenarnya ada uzur. Ada apa uzurnya? Yaitu melayani Rasulullah SAW. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya seorang tentunya tidak boleh dia mengakhirkan qadha Ramadan kecuali ada uzur syar'i. Dia ketika Ramadan misalnya safar, Syawal dia sudah kembali, maka dia diharapkan untuk bersegera mengqadhanya. Kalau tidak ada uzur. Apa uzur yang syar'i? Misalnya sakit atau dia safar lagi, berarti uzur. Tapi kalau tidak ada safar, tidak ada sakit misalnya, maka dia hendaknya menyegerakan untuk mengqadha. Tidak dia tunda. Ataupun sakit. Ketika seorang di bulan Ramadan dia sakit, maka dia ketika sudah masuk Syawal, kalau dia sudah sembuh maka dia segerakan untuk mengqadha. Dia tidak tunda-tunda. Sebaiknya seperti itu. Maka para ulama menjelaskan tidak boleh mengakhirkan kecuali ada uzur. Dikatakan al-afdal at-ta'jil ma'a ghairil mudri. La yajuzu ta'khirul qadha ila Ramadan at-tali. Bahwasanya para ulama sepakat tidak boleh mengakhirkan qadha itu sampai masuk Ramadan selanjutnya. Itu enggak boleh. Maka yang lebih utama adalah bagaimana seorang mempercepat qadha kalau dia tidak punya uzur, kecuali dia punya uzur seperti Aisyah tadi melayani Rasulullah SAW, itu salah satu uzur. Dan ini juga hadis ini menunjukkan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala bagaimana beliau mengedepankan kepentingan Rasulullah SAW, bagaimana beliau melayani Rasulullah SAW mendahulukan itu. Dan ini menunjukkan bagaimana Aisyah bermuamalah dengan Rasul dengan muamalah yang baik. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi shiyam shama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal kemudian dia memiliki hutang puasa, maka walinya mempuasakan dia. Di mana dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa qala hadza fi an-nadhi khassa wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Abu Daud, dan beliau mengatakan bahwasanya ini adalah khusus dalam puasa nazar, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan man mata wa alaihi shiyam shama anhu waliyuhu, yaitu siapa yang meninggal sedangkan dia memiliki hutang puasa, maka walinya lah yang mempuasakan dia. Wali di sini kata para ulama adalah wali di sini maksudnya adalah ahli waris yang mewarisi dia, yaitu anaknya. Seorang meninggal yang mewarisi dia siapa? Anaknya.
atau orang tuanya atau saudaranya. Maka itu disebut wali. Maka hadis ini menjadi dalil bagi sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya seorang yang dia memiliki hutang puasa, maka walinya yang membayarkannya, dan hutang puasa itu umum. Ini dalil ini umum. Dan memang dalam hal membayar hutang puasa ini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama adalah bahwasanya ini yang pertama, bahwasanya puasa secara umum. Puasa secara umum maksudnya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah yang sifatnya wajib. Apa puasa wajib? Puasa Ramadan. Atau puasa kafarah, yaitu puasa karena denda tadi, seperti dia melakukan hubungan tadi suami istri, atau dia membayar kafaratul yamin, kafarah sumpah, wajib hukumnya dia berpuasa. Atau puasa nazar, itu hukumnya wajib. Maka seluruh puasa yang wajib, maka wali boleh mempuasakannya, mengganti. Ini pendapat pertama, yaitu apa? Seluruh puasa yang wajib itu boleh diganti oleh walinya. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan di sini. Bahwasanya Imam Ahmad mengkhususkan puasa nazar saja. Jadi wali itu hanya boleh mempuasakan nazar. Adapun hutang puasa Ramadan tidak perlu untuk dibayarkan. Kenapa beda antara puasa wajib dan puasa nazar? Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Dan yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya tidak perlu atau tidak boleh mempuasakan orang lain. Sebagaimana kita tidak boleh menggantikan sholat orang lain, juga tidak boleh menggantikan puasa. Ini pendapat Imam Syafi'i. Di sini perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, lafaz Nabi man mata wa alaihi siyam. Siapa yang dia meninggal, kemudian dia punya hutang puasa. Berarti boleh mengganti puasa ini kalau orang itu sudah meninggal. Dalam hadis ini orang itu sudah meninggal. Misalnya orang tua kita meninggal, dia punya hutang puasa. Artinya kalau orang tua kita masih hidup, tidak boleh kita bayarkan. Misalnya dia sudah sepuh misalnya. Orang tua saya sepuh, dia masih hidup, tidak boleh kita mempuasakan dia. Sepakat itu para ulama. Kenapa? Karena di sini man mata, orang yang meninggal. Adapun orang tua yang sudah sepuh, dia tidak kita puasakan, tapi dia membayar fidyah. Ini harus dipahami. Kemudian juga kita baca hadis selanjutnya terlebih dahulu, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha? Qala law kana ala ummiki law kana ala ummuka dainun akunta qadiyahu anha? Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Wa fi riwayatin jaa imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin afa asum anha? Qala afara'aiti law kana ala ummuki dainun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha? Qalat na'am. Qala fasumi an ummiki. Yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, sungguhnya ibuku meninggal dan beliau memiliki hutang puasa selama 1 bulan. Apakah aku boleh mengqadhakan buat dia? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ibu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkannya? Maka laki-laki tadi mengatakan, iya, maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Dalam riwayat yang lain datang kepada Nabi seorang wanita yang mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku meninggal dan beliau memiliki hutang puasa nazar. Apakah aku berpuasa? Apakah aku boleh berpuasa atas nama dia atau mempuasakannya? Kata Nabi SAW, bagaimana menurut pendapatmu kalau seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarkannya? Apakah hal itu cukup atau bisa untuk membayarkan, melunaskan hutangnya? Maka wanita tadi mengatakan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, berpuasalah untuk ibumu. Maka ini 2 hadis yang kita sebutkan, hadis Aisyah tadi dan hadis Abdullah bin Abbas.
Yang mana hadis ini menjadi dasar bagi para ulama. Tadi kita sebutkan 3 pendapat para ulama tentang bolehkah seorang mempuasakan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, kemudian orang itu memiliki hutang puasa wajib. Bolehkah kita membayarkannya? Tadi kita sebutkan, pendapat pertama mengatakan boleh secara umum, puasa apa saja, puasa Ramadan atau puasa nazar ataupun puasa kafar. Boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang boleh itu hanya puasa nazar. Itu adalah pendapat Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Bahwasanya tidak. Artinya orang tidak mempuasakan orang lain. Sebagaimana orang juga tidak mensolatkan orang lain. Maka dalam hal ini, ya memang ini persoalan yang berbeda, ya pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama tadi adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga perkataan Imam Syafi'i yang lain. Jadi Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat yang kedua yang mengatakan hanya boleh puasa nazar, yaitu adalah mazhab Imam Ahmad, dan itu adalah pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu tidak mempuasakan orang, sebenarnya juga tidak kita mensolatkan orang. Itu adalah pendapat Imam Ibnu Hazm dan juga pendapat Imam Syafi'i yang lainnya, yang masyhur. Maka dalam hal ini perlu kita pahami dengan baik bahwasanya pertama tadi sudah kita sebutkan bahwasanya orang itu memiliki hutang puasa adalah orang yang dia meninggal. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya ulama sepakat bahwasanya mempuasakan ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi maksudnya ketika seorang misalnya bapak atau ibunya meninggal, kemudian kita sebagai anak kita mempuasakan dia, maka jumhur para ulama, seluruh para ulama mengatakan, yang tadi berbeda pendapat mengatakan apa? Boleh puasa Ramadan, boleh puasa kafarah saja, nazar saja. Itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi artinya apa? Enggak wajib mempuasakan itu. Tapi ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya mempuasakan orang yang sudah meninggal, bukan hukumnya wajib. Kemudian juga yang perlu kita pahami dengan baik adalah bahwasanya misal ketika seorang itu memiliki hutang puasa, kita harus tahu dulu bahwasanya memang dia memiliki hutang puasa dan dia memiliki jeda untuk membayar hutang, kemudian dia tidak bayar. Maksudnya gimana? Misal seseorang dia sakit di bulan Ramadan, kemudian ketika bulan Ramadan itu dia meninggal, dia sakit sebulan penuh, di malam Idul Fitri dia meninggal. Berarti apa? Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Maka tidak ada kewajiban bagi dia sendiri untuk mengqadha. Maka ahli warisnya tidak perlu mempuasakan. Karena dia tidak punya, orang yang bersangkutan sendiri memang tidak punya waktu untuk mengqadha. Dia meninggal dalam keadaan memang tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Karena dia meninggal ketika bulan Ramadan. Atau seorang safar misalnya. Seorang dia safar, kemudian di bulan Ramadan ketika Idul Fitri misalnya, tanggal 1 Syawal dia meninggal. Dia belum ada waktu untuk mengqadha. Maka tidak ada kewajiban bagi, bukan tidak ada kewajiban, tidak ada sunnahnya, tidak disyariatkan bagi ahli warisnya untuk mengqadha. Jadi ini yang perlu dipahami dengan baik. Bahwasanya yang disyariatkan itu adalah yang dia, seseorang misalnya dia sakit di bulan Ramadan, kemudian di Syawal dia sembuh, tapi dia belum mengqadha. Diakhirkan kelaklah aku bulan Sya'ban aku mengqadha nanti. Padahal dia punya waktu luang dan dia mampu. Kemudian dia meninggal di bulan Muharram misalnya. Dia rencananya tadi mau mengqadha kapan? Bulan Sya'ban. Dia Syawal sudah sembuh, Muharram dia meninggal.
berarti ada waktu untuk jeda dia untuk mengqadha. Dia tidak lakukan. Nah, disinilah dia punya kewajiban untuk mengqadha. Dia tidak lakukan, maka di sini baru disunnahkan atau dianjurkan bagi ahli waris untuk mengqadha. Bagi yang berpendapat tadi bahwasanya boleh mengqadha puasa Ramadan bagi orang yang dia memiliki hutang. Nah, kemudian ya ini berkaitan dengan saum atau mengqadha puasa yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW dalam hadis ini mengkiaskan ya, qadha puasa dengan hutang. Di mana Nabi SAW fadainullahi ahaqqu an yuqda, bahwasanya hutang Allah lebih berhak untuk segera dibayarkan. Maka hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama bahwasanya qadha qiyas itu adalah salah satu dalil dari dalil syariat bahwasanya Nabi SAW dalam hadis ini mengkiaskan sesuatu yaitu mengkiaskan membayar hutang puasa dengan hutang, membayar qadha puasa dengan hutang. Maka ini mungkin ya beberapa hadis yang kita bisa sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa hadis tapi waktu sudah habis. Gimana, mau kita lanjut atau? Nah, masih ada sebenarnya beberapa hadis lagi yang belum kita baca ya. Mungkin kita akhirkan atau kita lanjut. Kita lanjut. Azan dulu baru lanjut. Oke, coba azan dulu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan ini sudah juga disebutkan pada waktu yang lalu bahwasanya ya disunahkan bagi kita untuk menyegerakan berbuka, maksudnya ketika waktu sudah masuk maka kita segera berbuka dan mengakhirkan sahur mendekati waktu subuh. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik ya, dari Zaid. Bagaimana Nabi SAW mengakhirkan sahur sampai dekat azan subuh. Kemudian hadis selanjutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang malam dari arah ini dan sudah lewat siang dari arah ini, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Bukhari disebutkan wa gharabatis syams, dan telah terbenam matahari. Jika sudah datang malam, siang sudah lewat dan matahari sudah terbenam, maka telah datang waktu berbuka, itu maksudnya. Artinya
seseorang untuk menyegerakan berbuka. Kemudian kita akan melewati bab, ya, sebenarnya ada bab tentang afdhalus siyam, yaitu afdhalus siyam itu tentang bab tentang puasa sunnah. Kita akan lewati. Kita ambil bab yang terakhir, yaitu bab tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf dari kitab As-Siyam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya sebagian dari sahabat Nabi SAW mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar di dalam mimpi mereka ketika mereka tidur di 10 hari terakhir, di 7 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW, maksudnya apa? Beberapa orang sahabat melihat Lailatul Qadar dalam mimpi, beberapa orang sahabat, bukan satu. Kemudian disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ara ru'yakum qad tawata'at fi sabil awakhir. Yaitu aku melihat, aku berpendapat bahwasanya mimpi-mimpi kalian ini bertepatan semua pada 7 hari terakhir. Karena kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencarinya di 7 hari terakhir. Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah SAW qala taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Rasulullah SAW mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari malam-malam 10 terakhir. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan fa'takafa aman hatta idza kana lailata 21 wa hiya lailata allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi qala man i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir faqad uritu hadhihi al-laila unsituha faqad ra'aituni asjudu min ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian pada malam 21, ketika beliau pada pagi harinya keluar dari tempat iktikafnya, beliau mengatakan, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf di 10 hari terakhir. Sungguhnya aku diperlihatkan malam tersebut, malam Lailatul Qadar, tetapi aku dilupakan. Sungguhnya aku melihat pada malam Lailatul Qadar itu, aku sujud di air yang sudah bercampur dengan tanah pada pagi harinya. Maka hendaknya mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Dan carilah di malam ganjil. Kemudian Nabi Sa'id mengatakan, pada malam itu turun hujan, kemudian atap masjid pun basah. Dan aku melihat di antara dua mata Nabi SAW dan kening beliau ada bekas dari air dan lumpur pada pagi dari tanggal 21. Maka ini hadis ya, menunjukkan kepada kita apa? Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir. Dan memang inti Ramadan adalah 10 hari terakhir. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena inti Ramadan di 10 hari terakhir. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang kata Allah SWT, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Amal ibadah yang kita lakukan di malam tersebut nilainya lebih baik daripada kita beramal 1000 bulan. 1000 bulan. Maka ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Bagaimana seorang beribadah selama 1 malam, tapi nilai ibadahnya lebih baik daripada dia beribadah selama 1000 bulan. Maka tentunya kita tidak ingin melewatkan begitu saja.
Ini malam yang sangat istimewa. Itu malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya seorang di 10 hari terakhir lebih giat. Makanya Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu aiqadha ahlahu. Nabi SAW mengatakan, Aisyah mengatakan Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, bersungguh-sungguh beribadah, kemudian menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarganya. Kemudian bab yang terakhir yaitu i'tikaf. I'tikaf di mana Nabi SAW tadi disebutkan beriktikaf, dan di mana beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Di mana arti dari i'tikaf adalah luzumul masjid, tinggal di masjid, berdiam diri untuk beribadah kepada Allah SWT di masjid, dan hukumnya adalah sunnah kata para ulama. Sepakat seluruh para ulama hukumnya adalah sunnah. Aisyah mengatakan anna Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan sampai beliau meninggal. Kemudian beriktikaflah istri-istri beliau setelah beliau meninggal. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf di setiap Ramadan. Jika sudah beliau sholat subuh di hari 21, maka beliau memasuki tempat iktikafnya. Maka ini menunjukkan apa? Disunnahkan beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan Nabi tadi sebutkan setiap Ramadan beriktikaf. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu taala annaha kanat turajilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Aisyah mengatakan bahwasanya Aisyah menyisirkan rambut Nabi SAW sedangkan beliau Aisyah dalam keadaan haid. Sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan i'tikaf di masjid. Sedangkan Aisyah berada di kamarnya. Maka Nabi memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah. Maka ini kita tahu bahwasanya kamar Aisyah paling dekat dengan mimbar Nabi. Maka Nabi ketika beriktikaf memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah. Kemudian Aisyah menyisirkan rambut Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya dia anjurkan seorang untuk yang beriktikaf untuk dia tidak keluar masjid kecuali memang ada kebutuhan yang sangat. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Nabi tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan manusia, makan dan minum ataupun yang lainnya, yang kebutuhan manusia. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil bagi sebagian para ulama atau kita katakan mayoritas para ulama. Bahwasanya apa? Wanita yang haid dilarang dia masuk masjid. Di mana Aisyah di sini menyisirkan rambut Nabi sedangkan beliau berada di kamar. Di kamarnya sendiri. Ini menjadi dalil mayoritas para ulama tuh. Walaupun sebagian ulama boleh kan? Tapi mayoritas para ulama melarang wanita haid masuk ke dalam masjid. Kemudian hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram qala fa'ufi binadrika. Umar bin Khattab mengatakan, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadar ketika masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam, dalam riwayat yang lain 1 hari di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW mengatakan, penuhi nazar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya beriktikaf boleh cuman 1 malam atau 1 hari. Tapi tentunya tadi disebutkan Nabi SAW beriktikaf 10 hari. Itu yang sempurna.
Tapi boleh seorang beriktikaf mungkin 1 malam saja atau sehari, sesuai dengan kemampuan dia. Bagaimana di sini Umar bin Khattab, beliau bernadar di masa jahiliyah untuk beriktikaf, bukan 1 malam atau 1 hari. Maka beliau dibolehkan oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia melakukan bernadar atau berniat di waktu jahiliyah, maka kalau itu nadar yang baik, maka hendaknya dia penuhi ketika dia sudah masuk Islam atau ketika dia sudah mendapatkan hidayah. Hadis terakhir, hadis dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid fa ataituhu azuruhu lailan fa haddathtuhu thumma qumtu li anqaliba fa qama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha bi baiti Usamah ibn Zaid. Famarra rajulan minal ansar falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil mashi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Faqala inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran au qala syai'an. Itu hadis dari Safiyah binti Huyai. Safiyah salah seorang istri Nabi SAW. Beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika beriktikaf suatu hari, beriktikaf di masjid, maka suatu ketika aku mengunjunginya pada malam hari. Kemudian aku berbicara dengan beliau, kemudian aku berdiri untuk kembali. Maka kemudian beliau berdiri juga bersamaku untuk mengantarkan aku ke tempat tinggal, ke rumahnya, ke kamarnya. Di mana tempat tinggal Sofiyah ketika itu adalah di rumah Usamah bin Zaid. Maka ketika Nabi mengantarkan Sofiyah, lewatlah 2 orang Ansor. Kemudian Nabi SAW melihat kedua orang Ansor itu berjalan dengan cepat ke arah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pelan-pelan, sesungguhnya ini adalah Sofiyah binti Huyai. Kemudian kedua orang Ansar mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya syaitan mengalir di dalam diri anak cucu Adam sebagaimana mengalirnya darah. Dan sesungguhnya aku khawatir ada di dalam diri kalian atau dalam hati kalian keburukan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bolehnya seorang ketika dia beriktikaf dikunjungi oleh sanak familinya, saudaranya, kemudian dia berbicara kalau memang itu dibutuhkan. Berbicara yang penting, yang memang itu ada perlu. Tentunya itu dibolehkan. Tidak dia bicara panjang lebar tentunya. Ini Nabi dikunjungi oleh Sofiyah tapi ya berbicara sebentar. Boleh dia keluar masjid kalau memang itu ada keperluan. Di sini Nabi mengantarkan Sofiyah. Kenapa? Karena malam. Ini faedah dari hadis ini. Artinya orang yang beriktikaf dia boleh berbicara dengan orang lain kalau memang itu dibutuhkan. Tidak lama. Kemudian boleh dia keluar masjid kalau memang itu dibutuhkan. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah Nabi SAW, betapa Nabi SAW sangat memperhatikan para sahabat dalam hal ini. Nabi SAW menjaga hati para sahabat. Menjaga hati maksudnya apa? Agar mereka tidak suudzon kepada Nabi SAW, tidak menuduh atau berprasangka. Ini siapa dengan Nabi malam-malam ada perempuan? Maka Nabi mengatakan apa? Innaha Sofiyah, sesungguhnya dia Sofiyah. Kata sahabat Ansor, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kami sebenarnya nggak mungkinlah kami buruk sangka kepada Nabi. Di sini bisa kita lihat para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang kalau dia berada dalam satu keadaan yang kemungkinan keadaan itu bisa mendatangkan prasangka, maka hendaknya dia sampaikan. Supaya orang nggak bicara tentang dia. Wah dia ini dengan siapa ini? Dia berjalan dengan siapa? Atau dia lagi ngapain atau apa? Jangan sampai orang berprasangka gara-gara kita. Ini nggak boleh. Ini Nabi. Ya. Jadi nggak boleh kita, wah masa bodoh lah orang itu mau berprasangka sama saya, prasangka buruk itu dia sendiri yang berprasangka. Boleh kayak gitu. Anda sendiri yang mendorong orang berprasangka. Maka di sini apa? Nabi
langsung menjelaskan. Jadi jangan Anda mengundang orang berprasangka buruk. Itu nggak boleh. Dia udah sampaikan, ini saya begini. Misalnya kita nggak bisa ini, sampaikan. Saya punya udzur, saya ini misalnya. Saya nggak bisa ini. Sampaikan, supaya orang nggak berprasangka. Nggak boleh kita, biarlah orang bersangka. Orang bersangka saya dapat pahala, katanya. Naudzubillah. Orang berdosa dia senang. Nggak boleh. Di sini Nabi SAW bagaimana menjaga hati para sahabat supaya tidak suudzon kepada Nabi. Padahal sahabat mengatakan, subhanallah, tidak mungkinlah kami berburuk sangka pada Rasul. Tapi Nabi ingin menjaga hati. Nah ini penting bagi kita semua. Menjaga hati saudara kita. Hendaknya kita kalau ada apa, orang khawatir. Ini kan tidak biasa kita lagi ngapain atau apa. Biasanya kita hadir, biasanya kita ini. Kenapa enggak? Sampaikan. Supaya orang nggak berprasangka. Biasanya dia hadir, biasanya dia datang, biasanya dia melakukan ini. Sekarang kok enggak dia melakukan? Sampaikan. Supaya orang nggak berprasangka. Kita dulu menyampaikan. Sebelum orang bertanya. Nah ini lebih baik. Sampaikan, saya nggak bisa ini, saya bisa ini. Jadi kan orang nggak berprasangka. Ini apa? Ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjaga hati. Supaya orang tidak berdosa gara-gara kita. Sampaikan dengan baik, dengan jelas, terus terang, supaya orang nggak berprasangka. Dan itu sering ya kita bisa lihat ya, di zaman sekarang banyak terjadi putus hubungan silaturahim dan semua karena apa? Prasangka. Dan orang itu dia diam aja. Yang ini nggak enak bertanya, yang ini nggak enak bertanya, yang ini diam aja. Ya sudah diam. Coba Anda dari awal bilang. Anda kan biasanya datang, biasanya gini. Kok dia diam aja? Sampaikan, saya nggak bisa, saya ini. Kan orang nggak bertanya lagi, sudah, gitu. Yang satu diam, yang lain juga sungkan bertanya. Akhirnya apa? Diam terus. Akhirnya apa? Timbul perasaan, kenapa dia gini? Kenapa bicara di belakang? Sampaikan, terus terang itu lebih baik. Asroha roha. Terus terang itu mendatangkan kelapangan jiwa. Ya, sampaikan saja. Saya nggak bisa, saya ini, saya itu. Sampaikan udzur. Sehingga tidak ada prasangka. Dan ini, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam darah manusia seperti mengalirnya darah gitu. Mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Maksudnya apa? Syaitan itu amat cepat dia merusak hubungan sesama muslim. Makanya apa? Dikatakan oleh Nabi SAW, ya isya syaitan an yu'bad fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Tapi apa? Walakin at-tahrish fi ma bainahum. Tetapi apa? Syaitan berusaha untuk melakukan apa? Perpecahan, buruk sangka di antara kaum muslimin. Mungkin orang tidak akan menyembah syaitan, menyembah berhala. Tapi apa? Yang sering banyak terjadi di antara kaum muslimin adalah persoalan hatinya. Kita hendaknya hati kita bersih dari saudara kita, tidak ada sangka, tidak ada suudzon. Itu yang paling penting. Mungkin kita tidak akan mukul saudara kita, tidak, membunuh dia tidak mungkin lah. Tapi prasangka, nah itu yang sering membuat apa? Putus hubungan silaturahim. Akhirnya enggak bersapaan. Karena diam-diam tadi. Enggak terus terang, enggak sampaikan dengan jelas. Sampaikan. Kenapa diam? Karena diam itu apa? Enggak memberikan solusi. Jangan Anda katakan diam itu emas. Dalam hal seperti ini diam itu apa? Besi tua itu, bukan emas lagi itu. Ketika mestinya Anda berbicara, Anda diam, itu enggak boleh. Sampaikan. Justru dengan diamnya Anda, orang berprasangka, itu enggak boleh. Kenapa? Nah, di sini sekali lagi syaitan itu kata Nabi mengalir. Dekatnya dia seperti mengalirnya darah dalam diri kita. Kita enggak usah sampai berprasangka. Maka hati-hati dengan syaitan ya. Dalam hal ini apa? Membisikkan kepada kita sehingga buruk hubungan kita dengan saudara kita sama muslim. Dan memang itulah target syaitan. Yang tadinya berteman, yang tadinya akrab, yang tadinya silaturahimnya kuat, tapi apa? Gara-gara hal yang tidak jelas akhirnya apa? Putus hubungan silaturahim. 6.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita mungkin ya pada malam hari ini berkaitan dengan hadis-hadis dari kitab Usyam, dari kitab Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyambut Ramadan 1446 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, hidayah dan taufik untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan amalan yang terbaik. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.